bahwa alasan kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu adalah amanat konstitusi. Artinya kalau insya Allah ditakdirkan kita akan masuk ke Senayan, perjuangan kemerdekaan Palestina ini pasti akan menjadi agenda yang diperjuangkan oleh Partai Gelora. Siapa sebenarnya yang membutuhkan perang ini? Dan sudah kita bisa bayangkan bahwa provokasi seperti ini itu adalah sesuatu yang disengaja untuk apa? Untuk mendorong orang melakukan langkah yang lebih keras. Eksistensi kelompok-kelompok perlawanan di Palestina ini mendapatkan satu tantangan baru, bahwa mereka tidak lagi bisa dianggap relevan di mata anak-anak muda. Jadi ini ada dua situasi di internal yang pasti memaksa bahwa perang ini pasti terjadi. Jadi sekarang ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Timur Tengah. Dan saya kira ini juga akan menjadi masalah waktu bahwa zona api yang sama akan pindah ke Indo-Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya TB Deddy Miing Gumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode ke-16. Nah, judul kali ini yang akan kita bahas adalah kejutan Palestina. Pasti Anda kaget ya. Saya pakai sal hari ini, tidak seperti biasanya. Jangankan Anda yang kaget, Israel kaget. Atas serangan Hamas yang mengejutkan. Di tengah mungkin dalam tanda kutip tidak tenang-tenang amat akan, tetapi dunia tidak mendengar apa-apa tentang keadaan di Gaza atau di Israel saat ini. Akan tapi tiba-tiba bom, Hamas melakukan serangan. Dalam negeri kita, politik domestik kita, tengah sibuknya berkeliling para capres dan sibuknya para caleg di dapil. Tapi tiba-tiba harus kita bicara. Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Ini betul-betul saya bilang ini adalah yang mana Pak Anies Mata selalu di dalam Anies Mata Menjawab itu menceritakan tentang kejutan-kejutan. Baik itu peristiwa geopolitik maupun dalam negeri itu sendiri. Ternyata hari ini terjawab loh. Dari beberapa episode yang lalu ketika Pak Anies Mata memberikan pandangan-pandangan tentang kejutan-kejutan yang berikutnya. Nah, apakah kejutan Hamas terhadap Israel ini juga ada bagian kejutan? Lalu adakah korelasinya dengan keadaan di negeri kita, dalam negeri dan pengertian politik saat ini? Terima kasih Bang Miing ya. Saya mau menyapa dulu sahabat Gelora semuanya. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Kali ini kita diinterupsi peristiwa tiba-tiba ya. Yang mengejutkan. Yang disebut dengan Tufanul Aqsa. Badai Al-Aqsa ini. Serangan Hamas tiba-tiba ke beberapa wilayah yang masuk dalam teritori Israel. Ya. Kali ini saya ingin menegaskan terlebih dahulu ya, sebelum kita memberi penjelasan secara umum tentang situasi di Palestina saat ini dan di hari-hari yang akan datang. Saya ingin menegaskan terlebih dahulu satu hal, bahwa alasan kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu adalah amanat konstitusi. Amanat konstitusi, lalu kita mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena sekarang Palestina ini satu-satunya bangsa di dunia yang masih terjajah. Masih terjajah. Nah, membantu seluruh bangsa di dunia untuk merdeka itu adalah amanat konstitusi kita ya. Yang kedua itu adalah alasan kemanusiaan. Karena sekarang kita menyaksikan kemunafikan yang luar biasa ketika misalnya Barat terus-menerus bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, tapi pada waktu yang sama mereka membiarkan ada satu kelompok manusia yang namanya warga Palestina terus-menerus berada dalam penindasan, dalam penjajahan puluhan tahun sampai sekarang ini. Kan artinya sejak tahun 48 ya. Betul. Sampai sekarang ini. Dan lebih dari itu di hari-hari ini kita juga menyaksikan penindasan yang luar biasa kepada warga Palestina, khususnya yang ada di tepi barat dan yang ada di warga Al-Aqsa ya, yang terus mengalami penindasan
berbulan-bulan sebelum peristiwa serangan Hamas sekarang ini ke wilayah teritori Israel ya. Nah, dua alasan ini, alasan amanat konstitusi dan alasan kemanusiaan yang terus-menerus memaksa kita untuk memperjuangkan atau ikut membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Jadi ini juga pasti akan menjadi agenda besar Partai Gelora. Ya. Artinya kalau insya Allah ditakdirkan kita akan masuk ke Senayan, perjuangan kemerdekaan Palestina ini pasti akan menjadi agenda yang diperjuangkan oleh Partai Gelora. Karena sekali lagi ini adalah amanat konstitusi, ini adalah alasan kemanusiaan dan tentu saja juga pasti alasan keagamaan. Ya kan? Karena Al-Aqsa ini adalah wilayah wakaf umat Islam, kita semuanya bertanggung jawab sebagai Muslim untuk membebaskannya. Gitu ya. Jadi alasan agama, alasan konstitusi, alasan kemanusiaan semuanya menyatu. Saya perlu menegaskan ini terlebih dahulu. Tapi saya kira sejak hari Sabtu kemarin, kebetulan saya sedang berada di Bondowoso ya. Bomeng pasti lagi di Dapil ya. Dapil, betul. Lagi di Dapil dan kita semuanya tiba-tiba dikejutkan. Betul. Oleh serangan Hamas tiba-tiba dan serangan ini mengagetkan semua pihak gitu loh. Bukan hanya kita yang ada di sini, seperti yang Mbak Ming tadi bilang. Ya. Israel yang paling terkejut. Iya. Kita kaget. Ternyata Israel lebih terkejut dari kita. Lebih terkejut lagi. Jangan-jangan tentara lagi pada tiduran. Karena mereka underestimate betul bahwa ini mungkin dilakukan oleh Hamas. Nah, saya kira kita perlu mendapatkan penjelasan dalam perspektif yang lebih luas. Bukan terutama peristiwa-peristiwa makro yang sedang terjadi di Palestina dan di wilayah Israel. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita memandang peristiwa perang yang sekarang ini terjadi dengan dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya perang yang sekarang ini terjadi dan sekarang harus kita gunakan kata perang ya. Ya. Kalau kemarin kan Hamas menggunakan istilah Tufanul Aqsa itu, badai Al-Aqsa atau topan Al-Aqsa ini ya. Karena Netanyahu sendiri mengatakan ini adalah perang. Kabinetnya atau pemerintahannya secara resmi sudah menyatakan ini adalah perang gitu ya. Jadi diksi perang ini harus kita pakai untuk menggambarkan situasi di Palestina ini, dan ketika kita menggunakan diksi perang atau kata perang ini itu mempunyai makna dan skala yang lebih luas. Sebenarnya kita bisa membaca peristiwa ini dalam urutan-urutan pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, siapa sebenarnya yang membutuhkan perang ini? Siapa yang membutuhkan perang? Ya. Sebab biasanya kalau ada perang yang meledak, ada perang yang meletus begitu itu, ada yang mengambil keuntungan. Ada yang menginginkan itu kan. Ada yang menginginkan itu. Sebenarnya yang paling membutuhkan perang ini adalah Netanyahu. Kenapa Netanyahu membutuhkan perang ini? Karena Israel sekarang ini berada dalam situasi konflik internal dan ancaman perang saudara yang sangat besar. Di dalam negerinya? Di dalam negerinya. Bayangkan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, mereka melakukan 5 kali pemilu. Karena tidak ada pemerintahan atau partai yang menang telak dan bisa membentuk pemerintahan. Jadi selalu gagal membentuk pemerintahan. Partainya Netanyahu itu cuma dapat 32 kursi, Partai Likud ya. Jadi tidak bisa membentuk pemerintahan dari total 120 jumlah anggota parlemen atau Knesset Yahudi ya, di Israel. Jadi Netanyahu berada dalam posisi yang sangat lemah secara politik. Tapi lebih dari itu, Netanyahu juga punya kasus korupsi. Oh, Yahudi juga korupsi ya? Dia dan istrinya. Dan seharusnya Netanyahu sekarang ini tidak menjadi Perdana Menteri. Ini ada di dalam penjara. Tapi harus kita akui bahwa dia juga adalah politisi yang tangguh. Dia bisa lolos dari lubang jarum itu dan mencoba melakukan perlawanan legal dengan mereformasi
banyak dasar hukum di Israel untuk membebaskan dia dari tuduhan korupsi. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh Netanyahu untuk menyelamatkan dirinya adalah terpaksa harus berkoalisi dengan kelompok-kelompok sayap kanan, partai-partai garis keras di Israel gitu ya. Sebentar, Pak Ketum. Tadi agak tergelitik tuh pernyataan Pak Ketum bahwa yang menginginkan perang adalah Netanyahu. Yes, yes. Sementara dia sedang dalam kungkungan hukum. Iya. Apa mungkin ini pertanyaan konyol sih sebetulnya. Mungkin dia WA-an sama Hamas gitu. Lu serang gue dong. Enggak, jadi ini benar-benar situasi di mana dia harus melakukan langkah untuk menciptakan perang. Kenapa? Karena kalau tidak ada perang di luar, dia akan terus-menerus dirongrong di dalam untuk dijatuhkan pemerintahannya dan dijebloskan ke dalam penjara. Kita sudah menyaksikan demo besar-besaran dan kekecauan yang luar biasa di Tel Aviv dan di seluruh kota, bahkan pendudukan bandara Ben Gurion di Tel Aviv yang dilakukan oleh musuh-musuh Netanyahu dari partai liberal ya. Seperti partainya Labid dan Gantz ya. Jadi kalau kita lihat langkah melakukan koalisi dengan kelompok sayap kanan garis keras ini, kan dia cuma membentuk koalisi pemerintahan sekarang, Partai Likud dengan 3 partai-partai kecil sayap kanan, dan misalnya yang sekarang menjadi Menteri Keamanan Nasionalnya ya, Ben Gvir ya. Ben Gvir ini pemimpin partai sayap kanan, salah satu dari 3 teman koalisinya, sekutunya Netanyahu ini. Dan apa yang dilakukan oleh partai-partai sayap kanan ini itu loh, memperluas wilayah pemukiman Yahudi, terus melakukan pembangunan dan memprovokasi orang-orang garis keras Yahudi ini untuk pergi melakukan ibadah di Al-Aqsa. Dan sudah kita bisa bayangkan bahwa provokasi seperti ini itu adalah sesuatu yang disengaja untuk apa? Untuk mendorong orang melakukan langkah yang lebih keras. Ya kan? Jadi sementara dia melakukan provokasi ke dalam, dia memaksa semua pihak, semua kelompok di Palestina untuk melakukan perlawanan juga secara keras. Jadi artinya provokasi ini disengaja untuk menciptakan perang memang gitu. Nah, jadi kalau kita mesti melihat dulu ya. Dia membutuhkan perang ini untuk mengkonsolidasi kekuatan dia di dalam dan membuat perlawanan kepada dirinya dari kelompok liberal ini menjadi tidak relevan. Ya kan? Apalagi secara personal hubungan Netanyahu dengan Joe Biden ini itu tidak bagus. Semua orang tahu bahwa hubungan keduanya ini tidak bagus, dan secara keakraban ya, personality, secara pribadi Netanyahu ini lebih dekat dengan Putin. Jadi chaos politik di dalam negeri sendiri itu memang diciptakan sengaja oleh Netanyahu untuk bisa menolong dirinya kan? Iya, maksudnya dengan provokasi kepada Palestina ini dilakukan sebagai pengalihan bagi dia. Jadi perang ini adalah pengalihan bagi Netanyahu dari kelompok yang selama ini ingin melawan dia gitu loh. Dan karena itu sekarang dia mengusulkan pembentukan pemerintahan darurat. Ya kan? Kalau pemerintahan darurat kan oposisi ditarik semuanya, ya kan? Kita ada dalam istilahnya satu soft. Ya. Akur dulu deh lo. Gitu. Akur dulu kayak gitu tuh. Jadi ini cara dia. Dan karena itu sekali lagi yang membutuhkan perang ini adalah Netanyahu itu loh. Karena itu sekali lagi dia melakukan semua provokasi ini. Tapi sekarang mengapa Hamas harus melakukan reaksi seperti itu? Sudah bisa kita bayangkan bahwa semua kelompok perlawanan di Palestina harus melakukan hal yang sama di tengah provokasi yang sangat vulgar seperti itu. Kenapa? Karena di Palestina sekarang ini muncul generasi baru, anak-anak baru yang sebenarnya secara afiliasi organisasi tidak terlibat kepada Hamas, tidak terlibat kepada jihad Islami, dan tidak terlibat kepada semua kelompok perlawanan yang lain, tetapi terkonsolidasi melalui sosial media sebagai angkatan generasi baru Palestina. Tapi yang militansinya jauh lebih keras daripada organisasi-organisasi perlawanan ini.
Dan karena itu berbagai macam bentuk perlawanan sporadis di Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh kelompok-kelompok anak muda ini. Nah, ini maknanya apa? Eksistensi kelompok-kelompok perlawanan di Palestina ini mendapatkan satu tantangan baru, bahwa mereka tidak lagi bisa dianggap relevan di mata anak-anak muda Palestina, di mata generasi baru Palestina ini, kalau mereka tidak melakukan perlawanan yang berskala full. Tidak dianggap relevan karena anak-anak muda ini dia mengkoordinir dirinya sendiri, terlepas dari kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini jalan masing-masing dia tuh. Jalan masing-masing orang semuanya gitu. Ya. Karena provokasi itu terlalu vulgar, provokasi terlalu vulgar. Betul. Oleh karena itu, ini tantangan eksistensial juga bagi seluruh kelompok perlawanan yang ada di Palestina. Ya. Mau Hamas, mau Jihad Islami, atau yang lain-lainnya, semuanya. Karena ini ada persoalan demografi baru yang mereka hadapi. Itu. Nah, jadi ini ada dua situasi di internal yang pasti memaksa bahwa perang ini pasti terjadi. Nah, Pak Anies, saya mau tanya agak keluar sedikit. Nah, ketika terjadi sebut saja sebuah kelemahan dalam politik domestiknya, apakah ini bisa jadi opportunity dari negara-negara Islam bersatu untuk bisa mendukung Palestina? Palestina selamanya akan menjadi isu yang mempersatukan dunia Islam. Itu selamanya akan menjadi isu itu. Nah, sekarang ada persoalan lain di luar dari persoalan domestik tadi itu. Pada waktu bersamaan ketika Netanyahu melakukan provokasi kepada warga Palestina, supaya dia menyelamatkan dirinya di dalam, karena konflik elitnya terlalu tajam dan Israel ada dalam ancaman perang saudara. Pada waktu yang sama, melalui kekuatan Amerika, dia menekan negara-negara Arab yang lainnya untuk segera menormalisasi hubungan, terutama dengan Arab Saudi. Ya. Dan sebenarnya nanti ada kaitannya dengan Indonesia. Setelah Arab Saudi, Bahrain, kemudian Maroko, mereka pengen banget supaya ini normalisasi dengan Indonesia. Ya kan? Karena begitu Indonesia masuk, ini kan negara Islam terbesar, jadi pasti akan powerful pengaruhnya bagi dunia Islam. Tapi perang yang terjadi sekarang di Palestina ini pasti menghancurkan seluruh proses perdamaian ini. Jadi kacau lah ya. Artinya apa yang proses yang sedang terjadi antara Israel dengan Arab Saudi sekarang, ini berantakan semuanya gitu loh. Tadinya berharap orang berkunjung ke sana dalam keadaan tenang. Nah, sekarang coba kita keluar dari sisi domestik Palestina Israel ini. Kita lihat dalam konteks geopolitik. Saya sudah mengatakan bahwa dunia ini dalam dalam krisis menuju kekacauan yang tidak terkendali dan dalam perjalanan menuju perang besar itu. Dalam konteks itu biasanya akan ada dua jenis perang yang terjadi sebelum perang besar dunia itu terjadi. Dua jenis ya? Jenis yang perang. Pertama itu adalah perang regional, perang kawasan. Yang kedua itu perang saudara. Sekarang kita sudah menyaksikan perang kawasan. Kita sudah menyaksikan perang di Ukraina. Ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun, ya kan? Dan sekarang ini perang ini masuk ke Afrika, ya kan? Sudah mulai. Anda menyaksikan di Afrika ini Sudan, ini hilang negara ini sekarang, nggak jelas siapa yang punya. Ini perang saudara, dan menurut saya akan banyak lagi ini perang saudara yang terjadi sekarang di Sudan ini akan melebar menjadi perang suku nanti ke depan dia. Tapi kita melihat di wilayah Afrika Barat ini kan sedang terjadi kudeta yang terakhir kan Niger ya. Ini kudeta terjadi di mana-mana di seluruh Afrika, dan sekarang terjadi pengusiran pasukan Prancis dipaksa keluar dari Afrika ini. Artinya setelah zona Eropa menyala, sekarang zona Afrika juga menyala, dan dengan peristiwa perang di Palestina sekarang ini sekarang zona Timur Tengah kembali lagi. Kalau dulu kan ada Syria ya. Nah, sekarang ini situasi di Timur Tengah ini kembali lagi menyala, dan ada hal yang membedakan perang ini dengan perang-perang yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya antara Palestina dengan Israel. Yang membedakannya adalah pada satu, kemampuan atau
kemampuan perang dari Hamas sendiri. Ya. Kalau kita melihat bahwa ada peningkatan yang luar biasa dari kemampuan intelijennya melakukan serangan dadakan yang tidak terduga seperti itu. Artinya Hamas tahu betul posisi kelemahan Israel pada saat itu. Kemarin jadi itu. Artinya ini ada peningkatan pada kemampuannya, baik kemampuan intelijennya, kemudian kemampuan pasukannya sendiri. Ada kecerdasan membaca lah waktu itu. Jadi dia punya kemampuan intelijen mengalami peningkatan, begitu juga persenjataannya. Bayangkan dalam satu hari dia bisa menembakkan 5.000 rudal ya. Rudal. Artinya stoknya banyak kan. Iya kan. Jadi secara alutsistanya dia ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemampuan operasinya juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan sampai sekarang per hari ini, hari Senin ya, kita melihat bahwa keadaan di seluruh wilayah yang sekarang terjadi atau titik-titik perang yang sekarang sedang terjadi di serangan ini, itu kira-kira ada di wilayah di luar Gaza yang luasnya bisa 2 kali lebih besar daripada luas Gaza sekarang ini. Di luar Gaza? Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat konteksnya dengan demikian, ini adalah konteks perang kawasan. Bahkan pagar-pagar tembok pun dihancurkan tuh kan? Ya. Sekarang Iran sudah menyatakan dukungan penuh kepada Palestina, kepada Hamas secara khusus. Hizbullah di Lebanon juga sudah terlibat. Gitu ya. Artinya kawasan ini menjadi zona api setelah tadinya rada redup karena Syria sudah tidak selesai, tidak bergejolak, ada kecil-kecil di sana sini, tetapi situasi ini menghidupkan kembali zona api baru di Timur Tengah. Jadi sekarang ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Timur Tengah. Dan saya kira ini juga akan menjadi masalah waktu bahwa zona api yang sama akan pindah ke Indo-Pasifik, ke wilayah kita ini ya. Kalau kita melihat ketegangan yang sekarang terjadi antara Filipina dengan Cina, ini kan luar biasa ya di Laut Cina Selatan ya. Dan ketegangan yang terjadi antara Taiwan dengan pemerintah Cinanya sendiri, ini juga luar biasa. Artinya kawasan kita ini juga berpotensi menjadi tempat penyebaran titik api selanjutnya. Gitu ya. Paling nggak kena imbasnya lah. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa kita mesti melihat bahwa justru ketika Saudi dengan Iran sudah berdamai dan perang di Yaman berhenti, perangnya menyala di titik yang lain. Dan kemarin kita juga menyaksikan bahwa Turki melakukan serangan ke wilayah PKK ya. Musuhnya baik yang ada di Irak ataupun yang ada di Syria. Ini mereka melakukan serangan udara. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kawasan ini menjadi kawasan titik api baru kembali. Dan kalau kita melihat per hari ini, hari Senin ini ya, kan serangan balik dari Israel setelah mereka membuat pengumuman perang, baru serangan udara ya. Baru serangan udara. Jadi saya membayangkan setelah ini akan ada serangan darat. Dan kalau Israel masuk serangan darat ke Gaza, ini akan menjadi serangan yang sangat brutal. Artinya Israel pasti akan membalas dengan cara yang sangat brutal. Dan tentu saja Hamas dan seluruh kelompok perlawanan di Palestina sudah membayangkan, sudah mengasumsikan, sudah menghitung kemungkinan serangan darat yang sangat brutal itu. Kalau sampai terjadi serangan darat yang brutal seperti itu, kita bisa membayangkan bahwa perang ini akan lebih panjang daripada perang yang selama ini terjadi di sebelumnya. Maksudnya di antara Palestina dengan Israel. Ini akan lebih panjang. Tapi dengan melihat tingkat kerugian yang sudah dialami oleh Israel sekarang ini, kalau kita lihat, ini kan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya sekarang ini. Ya, bukan ada sebelumnya juga ya. Kalau yang sebelumnya kan yang selalu mengalami kerugian paling besar kan Palestina selalu betul, ya. Nah kalau yang sekarang ini angka korban di pihak Israelnya besar. Sampai saya kira karena angka ini berubah-ubah ya. Ahad malam itu sudah 700 korbannya ya. Sementara bombardemen yang dilakukan oleh Israel ke Gaza saat ini memang menimbulkan korban, tapi sebagian besar korbannya itu perempuan dan anak-anak. Itu artinya apa? Artinya bahwa informasi intelijen Israel tidak terlalu akurat mengenai sasaran militer.
Jadi yang kena ini sasaran sipil. Sementara Israel tentaranya yang banyak. Nah, kalau dia kan tentaranya yang banyak, termasuk banyak jenderalnya. Bahkan Hamas sudah mengumumkan bahwa jumlah tawanan mereka ini cukup untuk dipertukarkan dengan seluruh tawanan Palestina yang ada di Israel. Kalau mau dipertukarkan cukup ini. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kepangkatan. Ini banyak jenderal nih yang jadi tawanan perang sekarang ini tuh. Dan kalau terjadi serangan darat, saya kira Israel juga akan menghitung bahwa dia akan mengalami korban lebih besar daripada yang dia duga. Sebab kenapa? Ini ada persoalan yang fundamental dari sisi informasi intelijennya. Gitu ya. Dengan kemampuan Hamas melakukan serangan mendadak seperti ini, berarti ada keteledoran intelijen yang luar biasa. Dari pihak Israel. Dari pihak Israel. Dan dengan bantuan besar yang sekarang dilakukan oleh Amerika, termasuk mendekatkan kapal induknya, bahkan kita juga mendengarkan berita, ini pesawat Amerika juga ikutan dalam bombardemen ini. Ini artinya apa? Bahwa dia menyadari kelemahannya. Tapi sekali lagi kita melihat secara politik. Kita sekarang mengenal satu istilah bahwa dalam perang yang saya sebutkan tadi, perang berlarut ini, perang kawasan maupun nanti perang saudara ini bisa terjadi di negara seperti Amerika. Ya kan? Seperti di Israel juga bisa terjadi, tapi di negara besar mungkin juga bisa terjadi di Cina, bisa terjadi di Indonesia di tengah krisis berlarut ini nanti ya. Yang jelas ini tipikal dua jenis perang kawasan dan perang saudara yang akan terjadi sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang ini. Nah sekarang ini artinya apa? Perang di Ukraina ini, ya kan, telah menyeret, telah mengalami perluasan, ya kan? Dan kalau kita melihat baik di Eropa maupun di Afrika, semua pemain global, Amerika, Rusia, Cina, Eropa, semuanya terlibat. Dan sekarang di Timur Tengah, semua pemain global ini juga terlibat. Perang di Israel sekarang ini menguntungkan nggak bagi Ukraina? Ada jeda, ada pause, karena konsentrasi Amerika tentu akan terbagi dua. Ini berarti apa? Artinya harus kita akui bahwa Rusia bukan hanya mengelola perang di Ukraina, tetapi dalam makna perang hibrid yang luas, dia berhasil menciptakan masalah bagi lawan-lawannya. Masalah baru. Jadi sekarang konsentrasi Amerika pasti akan terpecah. Gitu. Terpecah dua. Walaupun bagi Amerika sendiri dia juga bisa mengatakan silahkan seluruh wilayah lain perang, yang penting tidak ada di negara saya. Iya kan? Tapi ya artinya dalam makna perang hibrid ini adalah orang saling menciptakan masalah bagi lawan-lawannya sampai seluruh sumber dayanya terkuras. Dan nanti kita akan lihat bahwa yang memenangkan perang ini itu adalah siapa yang bisa membuat lawannya, musuhnya kolaps duluan. Gitu kan. Karena sumber dayanya selesai, habis. Iya. Nah, jadi sekarang buat kita di Indonesia sekarang ini apa kaitannya? Kita terpaksa menginterupsi di tengah perhatian kita kepada antisipasi apa yang harus dilakukan oleh kita? Atau mitigasi apa? Saya kira karena ini adalah amanat konstitusi, sudah tentu kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Walaupun sekarang ini semua negara, tapi kalau kita lihat Barat, Eropa, dan saya kira PBB pasti akan memberikan pembenaran kepada serangan balik Israel atas nama mempertahankan diri. Betul. Tapi dari beberapa negara Islam seperti Qatar dan lainnya kan minta supaya kalau bisa ada deeskalasi. Tolong hentikan kembali ke perundingan gitu ya. Tapi kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan apakah Israel benar-benar berani melakukan serangan darat atau tidak. Kalau terjadi serangan darat, menurut saya itu pertanda itu akan panjang perangnya itu, dan korbannya pasti akan lebih besar. Gitu ya. Jadi buat kita di Indonesia sekarang kita perlu memantau, terutama dalam konteks geopolitiknya, bagaimana perang kawasan ini sedang terjadi di mana-mana, dan cepat atau lambat ini akan pindah ke kawasan kita. Gitu. Walaupun dengan demikian tentu kita berdoa untuk tidak sampai ke negeri kita. Tentu. Bahwa rembetannya pasti ada, tapi tidak menjadi battleground bagi negara-negara lain untuk berperang. Itulah yang kita hindari, dan karena itu kesadaran geopolitik ini, itu yang sering kita tanamkan sekarang di Partai Gelora kepada para konstituen kita, kepada masyarakat Indonesia secara umum, bahwa kita perlu menyiapkan diri. Dan saya kira ini sekali lagi berhubungan juga dengan Pilpres. Kita perlu seorang pemimpin yang mengerti betul persoalan geopolitik ini. Tadi ada yang belum terjawab sama Pak Anies, pertanyaan saya. Dengan terjadinya meledaknya di Israel, apakah juga bagian dari keuntungan kecil bagi Rusia? Karena konsentrasi Amerika terbelah. Pasti. Iya.
Dan, tapi Rusia juga tidak bisa berdiam diri untuk tidak terlibat di dalam kan sekarang kan gampang saja membacanya kan. Iran mendukung Hamas, mendukung Palestina. Betul. Sekarang Hizbullah sudah terlibat. Ya. Iran sekutunya Rusia. Otomatis Rusia akan bantu Iran. Ada di situ ya. Walaupun Rusia sendiri sedang repot, iya kan? Sedang repot di sana, tapi kalau kita melihat ini berarti ada perubahan konstelasi dan struktur kekuatan yang fundamental di seluruh kawasan. Paling tidak Zelensky bisa bernapas sedikit. Dia lebih repot sekarang. Karena kalau orang Yahudi, orang Yahudi yang banyak di Israel kan orang Yahudi di Ukraina. Ya. Itu juga banyak. Dan kan begini nih, Israel kan sekarang masalahnya adalah tadinya negara sponsornya adalah Amerika, Eropa, Uni Soviet. Sekarang negara sponsornya ini kan lagi bertengkar. Betul. Jadi kesulitan terbesar yang dihadapi Israel sekarang ketika dia menghadapi Hamas dan perlawanan di Palestina sekarang adalah bahwa negara sponsornya ini nggak solid, lagi perang sesama mereka sendiri. Dan karena itu pasti Israel sekarang ini kena sandwich. Antara Rusia dengan terjepit. Antara Rusia dengan Amerika gitu. Nah, dengan Indonesia yang saat ini kita sedang di tahun politik gitu, Pak Anies, ini apa kira-kira antisipasi kalau bagaimanapun ada korelasi tadi? Ada dua. Yang pertama, kita konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Yang kedua, momen ini menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa kita perlu pemimpin presiden yang akan datang yang memahami betul situasi geopolitik global saat ini. Itu sebabnya kita dukung Pak Prabowo. Terima kasih Pak Anies, sahabat Gelora yang tentunya setiap minggu menyaksikan apa yang disampaikan Pak Anies beberapa waktu lalu. Ternyata terbukti kejutan-kejutan termasuk peristiwa geopolitik yang sekarang nampak paling tidak di Israel ini yang terjadi atas serangan Hamas. Nah, sikap Indonesia tentu sudah disampaikan tadi, amanat konstitusi, kemudian juga persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan ini adalah persoalan-persoalan domestik yang harus kita jaga. Bagaimanapun juga Indonesia harus tetap tegar dan tetap terus mendukung bagaimana pembebasan atau kemerdekaan dari penjajahan sebagai amanat konstitusi. Terima kasih semuanya, kesimpulan ada di mata Anda dan tetap semangat. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.